Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian, wabil khusus kepada jajaran kepengurusan MWC Batam Kota, kepada yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAJ Batam Kota. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita semuanya masih diberi nikmat, masih diberi rahmat, hingga kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kitab Sulam Taufik. Mari kita awali kajian kita ini dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama, kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Semoga kita semuanya yang dalam keadaan sulit, semoga oleh Allah diberi kemudahan. Semoga yang dalam keadaan sakit oleh Allah segera diberi kesembuhan. Dan semoga dengan kita istiqomah untuk thalabul ilmi, kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu saumul idaini. Halaman pinten 35. Nggih Kang Lip. Tiga. Wala yasihu saumul idaini wa ayyamit tasyriki. Nggih, 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu lan ora sah apa saumul idaini poso riyaya loro, dan tidak sah puasa di 2 hari raya. Wa ayyamit tasyriki lan pira-pira dina tasyrik, dan juga tidak sah puasa di hari tasyrik. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono la yasihu lan iku kaya mengkono-mengkono la yasihu an-nisfu utawi setengah al-akhiru kang akhir min Sya'bana saking bulan Sya'ban, dan juga tidak sah puasa di setengah akhir dari bulan Sya'ban, tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban itu enggak sah. Wa yaumus syakki lan ora sah poso dino mamang pada hari yang masih diragukan, ini masih Sya'ban atau sudah Ramadan, masih belum pasti. Illa ayyasilahu kejaba ing yento nepung sapa man ing nisfu akhir utawa yaumus syak bima kelawan perkara qablahu kang tetep ing dalem sadurunge Sya'ban, kecuali dia puasanya itu nyambung dengan sebelumnya.
di setengah Sya'ban yang akhir dia nggak sah puasa kecuali disambung dengan sebelumnya. Maksudnya sebelum tanggal 15 Sya'ban dia puasa terus, kemudian sampai 15 Sya'ban, 16 Sya'ban itu dia puasa terus. Baru kalau seperti itu nggak masalah. Auli kodoin utawa kejaba krana kodok, atau puasanya karena kodok, dia punya hutang puasa dan dia membayar puasanya itu di hari-hari contohnya Sya'ban ini. Au nadzarin utawa krana nazar, atau dia punya nazar janji, pokoke kadung aku entuk pekerjaan aku ape poso dina Kemis, tiap dina Kemis setahun aku ape poso. Ternyata pas pada hari itu di setengah akhir bulan Sya'ban menemui waktu yang harus puasa karena nazar pada hari yang separuh akhir atau hari Syak. Lah seperti itu puasanya tetap sah. Au wirdin utawa krana wirid, dia punya wiridan, kebiasaan puasa 1 tahun penuh, atau puasa model Nabi Daud, saiki puasa sesuk ora, saiki poso sesuk ora. Lah pas menemui setengah akhir bulan Sya'ban atau hari Syak, maka itu enggak apa-apa. Waman utawi sapane wong iku afsada, waman utawi sapane wong afsada kang ngrusakake sapa man sauma yaumin ing poso sedina min Ramadhana saking bulan Ramadan, wala rukhsatalan ora ana rukhsah iku maujud lahu keduwe man fi fitrihi ing dalem olehe mokele man, olehe rusak mau bijimain kelawan jima, fa alaihi mongko iku ing atase man al ismu dosa, al ismu utawi dosa. Oh mau berarti waman utawi samne iku afsada, jadi khobare teng afsada. Waman utawi sapane wong iku afsada ngrusakake sapa man sauma yaumin ing poso sedina min Ramadhana saking bulan Ramadan, wala rukhsatalan ora ana rukhsah iku maujud lahu keduwe man fi fitrihi ing dalem mokele man, oleh rusak mau bijima in kelawan jima, fa alaihi mongko iku ing ngatasé man al ismu utawi wajib utawi dosa, wal qada'u lan ngodoi fauron kelawan agi-agi, wa kafaratu dhiharin lan kafaroh dhihar. Dan orang yang dia merusak puasa 1 hari di bulan Ramadan, dia tidak puasa pada bulan Ramadan, yang dia tidak puasa itu bukan karena rukhsah. Contohnya dia jima di bulan Ramadan, padahal dia poso, dia ngerti iku bulan Ramadan, nggak ada rukhsah, dia kemudian jima kambik bojone, ya maka dia mendapatkan dosa dan wajib bagi dia untuk mengqadha secara sesegera mungkin, dan dia juga harus melakukan kafaroh dhihar. Jadi pembahasan kita kali ini adalah hari-hari yang diharamkan puasa. Syarate poso itu dilakukan pada hari yang menerima untuk ibadah puasa. Ada hari yang tidak menerima ibadah puasa. Kalau orang puasa pada hari itu malah dianggap maksiat. Syarate poso kuwi di hari yang menerima dibuat puasa. Kalau ada orang dia puasa pada hari yang tidak menerima dibuat puasa,
puasane kuwi haram, juga nggak sah. Contohnya Idul Fitri, Idul Adha itu merupakan hari yang kita diharamkan puasa. Makanya khotib ketika dia khutbah saat Idul Fitri atau Idul Adha, wa halallahu alaikumut ta'am wa harrama alaikumus syiyam. Allah menghalalkan kalian semua untuk makan dan Allah mengharamkan kalian puasa. Karena Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah hari di mana Allah itu menjamu kita. Pangeran pingin memberikan atau menyuguhkan sesuatu kepada kita. Kita kok menolak. Iki berarti kita nggak taat kambek pangeran. Makanya nafsu saum maksiatun. Ketika dia puasa malah maksiat. Oleh sebab itu walayasihu wis diarani maksiat, posone yo nggak sah. Dia kalau puasa pada saat Idul Fitri itu posone nggak sah dan juga haram, dan juga haram. Lah niki didasarkan ijma. Artinya kabeh ulama niku sepakat kalau enek wong poso pada saat Idul Fitri atau Idul Adha niku malah haram. Karena di dalam hadis niku naha Rasulullah an siyami yaumaini yaumal fitri wa yaumal adha. Rasulullah melarang kita untuk puasa pada 2 hari, yakni hari Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya sampai enek ulama niku ngomong bahkan lak kita saat Idul Fitri atau Idul Adha kita kudu ngetokke kalau kita nggak poso. Sampean saat budal sholat Id itu malah sunai kuwi ngetokke nggak poso. Contohnya ning kitab Bajuri atau di kitab yang lain kita umpamane berangkat Idul Fitri mangan kambek mlaku kuwi lho oleh. Sampean sholat Idul Fitri kambek ruwokoan. Nyapo? Ngetokke enggak poso. Lho iku malah sunah. Artinya ngetokke enggak posone itu lho. Ya. Ngetokke enggak posone kuwi malah sunah. Orang ngrokoke tapi ngetokke enggak posone. Bahkan ada yang mengatakan itu wajib. Ada beberapa imam yang menukil dari Imam Qofal itu hatta naqala al-imam anil Qofal annal awqati al-manhi anha la budda ayyatiya fiha bimunafin lisaumi. Pada saat hari yang kita dilarang untuk puasa, kita wajib melakukan perkara kebalikan daripada puasa. Puasa kita nggak boleh jima. Berarti saat poso saat itu kita malah sing penting ngetokke hari itu kita nggak poso. Saat poso kita nggak boleh makan minum. Pada saat Idul Fitri kita menurut yang dinukil dari Imam Qofal itu wajib melakukan perkara kebalikan daripada puasa. Makanya ketika Idul Fitri berangkat sholat, sunai kita itu mangan dhisik. Kalau Idul Fitri sunai kita mangan dhisik. Bahkan somo mangan-mangan ning dalan, ape Idul Fitri ngopi ning ngarep omah. Jedal-jedul. Ora krono metal ora. Krono nglakoni kesunahan ngetokke enggak poso. Lah ngene entuk ganjaran zaman. Wis. Baik Idul Fitri atau Idul Adha. Karena kalau orang itu puasa itu malah haram. Karena ketika dia puasa itu dia malah melakukan maksiat. Kalau di luar Idul Fitri, Idul Adha, di luar hari yang diharamkan, puasa itu ibadah.
Tapi kalau pada saat iki awakmu jo poso, lah dia kok malah puasa, berarti kan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ngeten. Ya cuma ini nukilan dari Imam Qofal. Kalau imam yang lain tidak mengatakan wajib, mengatakan sunnah. Saat Idul Fitri atau Idul Adha kita kudu ngetokke kalau kita enggak poso. Jelas ya? Kenapa? Karena ketika hari itu kita diharamkan untuk puasa. Kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik niku kalau di madhab Syafi'i itu 3 hari. Idul Adha itu kan tanggal 10 Dzulhijjah. 3 hari setelahnya berarti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ini disebut hari tasyrik. Tasyrik itu dari kata syaroko, masyrik, tempat matahari lah panas. Maksudnya gimana? Jadi pada tanggal 11, 12, 13 itu dulu digunakan untuk membuat dendeng. Jadi pada saat Idul Adha kan wong mbeleh korban banyak. Kan enggak entek. Mbiyen ora enek kulkas toh. Mbiyen kan enggak ada kulkas, untuk mengawetkan pakai apa? Dijemur. Diasap lah. Lah itu namanya dendeng. Lah itu makanya ini disebut hari tasyrik, hari untuk mengeringkan daging. Cuma kalau selain madhab Syafi'i itu cuma 2 hari. Jadi ngitungi Idul Adha 11, 12. Jadi hari tasyrik cuma 2, karena 3 hari itu dihitung mulai Idul Adha. Cuma kalau di madhab Syafi'i itu 3 hari. Ngitungi Idul Adha sendiri 11, 12, 13. Madhab Maliki, Hanafi, Hambali itu 2 hari. Hari tasyrik itu 2 hari. Krono ngitungi teko Idul Adha 11, 12. Tapi kalau madhab Syafi'i Idul Adha sendiri 11, 12, 13. 5 hari ini Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik ini waktu yang haram untuk puasa. Mbah poso opo wae haram. Sampean poso umpamane saat Ramadan enek batal, iki kan kudu dikodok iki. Akhirnya ngodoke pada saat Idul Fitri. Oh malah wis waktu Ramadan gawe haram, saiki malah tambah gawe haram. Tapi kalau di luar Idul Fitri maka itu sunnah. Kalau mengkodok itu wajib. Tapi kalau pada saat Idul Fitri ini malah haram. Atau hari tasyrik. Karena di dalam hadis itu Rasulullah beliau menyampaikan li'annan nabiyyan naha an syiyamiha. Nabi kuwi melarang untuk puasa pada hari tasyrik. Di dalam Sahih Muslim annaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. 3 hari tasyrik itu waktune mangan-mangan, waktune minum, waktune zikir. Makanya pada 3 hari ini wong kan tetap disunnahne zikir setelah sholat. Ya kan? Idul Adha setelah sholat dipimpin imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, kan sampai hari tasyrik. Kalau Idul Fitri nggak ada, cuma pada hari Idul Fitri saja. Kemudian 3 hari ini juga waktunya makan, waktunya minum, artinya jangan puasa. Kemudian wakadha, lah niki memakai wakadha. Kalau niku makanya tak cek, kok memakai kata wakadha piye? Maksudnya wakadha berarti dan juga tidak sah. Nisfu al-akhir, separuh yang akhir. Niki memang hukumnya ngoten. Tapi mungkin saya jelaskan lebih jauh nih. Dan seperti halnya 5 hari ini, tidak sah pula puasa di setengah akhir dari bulan Sya'ban. Mesti ngeten. Sya'ban katakanlah 30 hari.
poso di setengah yang akhir, berarti mulai 15 sampai hari akhir, kok dia poso, nggak sah menurut Sulam Taufik. Jelas ya? Separuh yang akhir, nisful Sya'bana al akhir, separuh yang akhir, kok dia puasa, nggak sah. Atau hari syak, yakni pada terakhir Sya'ban, itu kan sesuai wis Ramadan, tetapi Ramadan itu ditandai dengan adanya hilal. Ini masih baina-baina. Enek wong ngomong hilal, tapi enek wong ngomong ora. Katakanlah pemerintah durung isbat lah, masih simpang siur. Sisuk itu ada kemungkinan bahwa ini Ramadan, tapi juga ada kemungkinan masih Sya'ban. Makanya disebut hari syak, tanggal terakhir bulan Sya'ban. Wonge kok poso, wes aku niat poso lah. Posone apa poso Ramadan? Enggak oleh kuwi. Artinya dia kan juga enggak tahu kalau besok poso, kalau sesuk Ramadan berarti ya aku poso Ramadan. Kalau enggak wis enggak apa-apa. Itu berarti dia niatnya enggak mantep. Maka pada hari itu dia haram puasa. Hanya saja illa ayyasilahu bima qablahu. Iki sing patut jadi catatan. Hanya saja kecuali dia puasanya itu nyambung dengan sebelumnya. Umpamane Pak Madun di bulan Sya'ban mulai tanggal pertama poso, tanggal 15, iki tanggal 16 piye hukume? Krono awale atau sebelumnya dia sudah puasa, maka dilanjut enggak apa-apa. Jelas ya? Lak moro-moro tanggal 15 Sya'ban dia poso, iku malah enggak sah, malah haram. Tapi kalau dia nyambung sebelumnya, illa ayyasilahu bima qablahu, dia nyambung dengan sebelumnya, maka iki enggak masalah. Auli kodoin utawa krono kodok, bojone sampean duwe utang puasa Ramadan, iki Sya'ban kesempatan terakhir, karena setelah Sya'ban bulan Ramadan. Lah dhek kelingan utange di setengah yang akhir. Waduh iki aku duwe utang, padahal sebentar lagi Ramadan. Dia meletakkan kodoknya di sini, enggak masalah. Jelas ya? Kodok itu kan wajib, ya kan? Kodok itu wajib. Au nadarin utawa nadar, dia duwe nadar, wis aku pokoknya nadar bahwasanya aku poso Senin Kemis. Pas hari Senin Kemis, pas di setengah yang akhir Sya'ban. Lah iki dia apakah harus puasa karena nazar atau dia dilarang karena sekarang separuh akhir? Jawabannya dia tetap melanjutkan puasa nazarnya. Au wirdin, atau dia memang punya wiridan. Sing duwe wiridan poso dalail, tiap hari poso selama katakanlah 3 tahun. Enek sing sampai pirang tahun? 4 tahun. Kula ni gumun Masya Allah. Ning Batam enek wong sing poso dalail 4 tahun. Kaget kula Masya Allah. Kerjane niku ini ATB yo. ATB. Kita kalah. Tiap hari poso. Ya tiap hari poso. Lah niku sanate kuwi dulu ning sahabat Umar bin Khattab sing pertama membiasakan poso naun. Poso dalail itu artinya tiap hari poso kecuali hari yang diharamkan. Jadi tiap hari poso. Yang lebih hebat daripada dalail itu aslinya enek Dawud. Ben aku poso Dawud 3,5 tahun. Ya rada keren juga. Itu berarti ngeten, lak poso dalail artinya dia tuh tiap hari poso. Berarti
dia sudah memiliki jadwal tetap makan toh. Ya kan? Wis pokoknya lak maghrib waya mangan. Hanya memindah jam makan saja. Ya umpamane didelok dari sisi sana. Tapi lak poso ndawet enggak iso. Saiki poso, sesuk ora, saiki poso, sesuk ora. Jadwalnya itu terus kacau. Makanya hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukannya. Alhamdulillah saya terpilih. 3 tahun setengah kalau saya. Tapi ngoten wabotipun. Tapi ketika kita melakukan puasa wirid seperti ini, menemui hari Syak, menemui separuh akhir bulan Syakban, enggak masalah. Jelas ya? Tapi kalau enggak ada unsur-unsur ini, ya dia enggak oleh. Posone kuwi enggak sah. Niki podo kambik sampeyan sholat sunnah setelah asar. Sampeyan tiba-tiba di waktu itu sampeyan sholat sunnah. Oh kuwi malah makruh tahrim. Makruh tapi untuk dosa haram. Jelas ya? Tapi lak sampeyan setelah sholat asar sampean kodok, aku mbiyen duwe utang sholat, melakukan sholat kodok, ora apa-apa. Sampeyan ketika itu sampean umpamane duwe apa itu tanggungan sholat atau mungkin nazar ataupun mungkin yang lain. Yang pasti itu sebelum datangnya waktu itu kita sudah punya satu perkara yang menuntut untuk melaksanakan sholat. Sering terjadi ngeten. Sholat qobliyah asar dilakukan setelah sholat asar. Oke oleh ora? Sholat qobliyah asar dilakukan setelah sholat asar. Angsal ya. Nah, buatan sengaran buatan angsal apa buatan? Buatan nonton. Wah berarti pinter kabeh iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki sing penting ingeten. Pada hari itu, hari yang dilarang untuk sholat. Hari yang dilarang untuk sholat. Tetapi orang itu dia memiliki satu hukum yang dengan hukum itu dia itu punya tanggungan sholat. Lah ini bagaimana? Maka dia tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Satu contoh niku ketika dia pada saat sebelum sholat asar, dia itu punya sunnah melaksanakan sholat qobliyah asar. Tapi dia tidak melakukannya, tapi dia faktor atau perkara yang menyebabkan kesunahan dia sudah punya, namanya sabab mutaqaddim. Setelah sholat asar, oh aku mau dorong sholat qobliyah asar. Lah terus dia melaksanakan itu, maka hukumi boleh. 189. Kemudian jadi niki hukumnya podo kali hukum sholat setelah hukum sholat sunnah setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Sampean sholat sunnah setelah sholat asar kuwi kan nggak sah, makruh tapi untuk dosa. Sampean poso di setengah yang akhir Syakban makruh yo entuk dosa, nggak sah. Jelas ya? Tetapi ketika kita punya sabab sebelumnya, satu contoh di waktu sholat, oh iki sholatnya sholat qadha, maka nggak jadi nggak sah, sholatnya tetap sah. Begitu juga di hukum puasa ini, konsepnya sama. Kemudian waman afsada sauma yaumin min ramadhana wala rukhsata lahu fi fitrihi bijma'in falai al ismu. Dan orang yang dia itu merusakkan puasanya satu hari di bulan Ramadan, tidak ada rukhsah bagi dia
secara syariat wong iku nggak oleh untuk membatalkan puasanya, kok malah dibatal nih. Maka dia itu terkena dosa. Dia juga wajib mengqadha dan dia juga harus membayar kafaroh. Nggih, harus membayar kafaroh. Ini menjadi satu ketentuan, maksudnya ngeten. Saat kita puasa Ramadan, itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita puasa, yang kedua kita hormat Ramadannya. Nggih, hormat Ramadannya. Satu contoh, enek wong dia itu katakanlah ibu-ibu nyusui, nggak kuat akhirnya dia nggak poso. Karena menyusui maka dia boleh untuk nggak puasa, karena nggak kuat. Tapi bukan berarti karena dia boleh tidak puasa dia kemudian makan minum seenaknya. Dia harus tetap menghormati ini bulan Ramadan, maka ojo sampai ditampakkan. Begitu juga orang yang dia katakanlah ada orang dia tuh membatalkan puasanya di bulan Ramadan, nggak ada rukhsah. Seumpama dia itu katakanlah di bulan Syawal mengqadha, dia membayar kafaroh. Sebetulnya dia itu yang dilakukannya, poso kodok yang dilakukannya tidak akan menggugurkan puasa, tidak akan menggugurkan dosa karena di bulan Ramadan gak poso. Jelas ya? Maksudnya ngeten, contohnya ngeten. Enek wong waktu sholat duhur gak sholat duhur, angkoklah tak kodok di waktu asar. Bukan berarti kodok itu kemudian melebur dosa di waktu duhur. Kalau ulangi malih, enek wong di waktu duhur dia nggak sholat, wah gampang kok tak kodok lah ning waktu asar. Jangan kita punya pemahaman kodok itu menggugurkan dosa yang dia dapatkan saat dia di waktu duhur nggak sholat. Jelas ya? Qadha itu hanya untuk menggugurkan kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi dia tetap mendapatkan dosa di waktu dia menjalankan ini, dia kok malah abai. Maka qadha itu nggak bisa menambal dosa daripada hari yang ditentukan. Begitu juga saat orang membatalkan puasa. Enek wong tanpa ada rukhsah, dia wis aku bulan Ramadan nggak poso lah, sesuk tak bayar. Itu meskipun dia membayar bahkan sampai berkali-kali pun tidak akan bisa menggugurkan dosa yang dia dapatkan karena di bulan Ramadan dia enggak puasa. Sampai enek niku wong ning omah ngakune poso, bapak kambe anak ngakune poso kabeh. Lah tibakno waktu anake ning warung ketemu bapake tibakno ya ning warung juga. Macak nggak kenal. Bapak nggak kenal anak, anak nggak kenal bapak. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya menuntut nggak kenal. Neng omah macak poso meneh. Masih astagfirullahaladzim. Maksudnya ngeten, saat bulan Ramadan piye hukume wong dodol panganan sebagainya. Hakikatnya dodol panganan kuwi oleh. Tapi kalau sampai mencederai kemuliaan bulan Ramadan, itu harome padha kambek menyediakan kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Harome bukan kerono dodolannya, bukan. Iki kan wonge tuku aku dodol, iya itu boleh. Tetapi Anda melakukan pada waktu yang tidak tepat, bahkan itu menolong kemaksiatan. Dikarenakan apa? Ini adalah bulan yang orang diwajibkan puasa. Jelas ya? Dan ini menjadi materi kita pada malam hari ini. Lah orangnya pemene dia nggak poso piye? Wajib kodok fauron. Kodok poso itu ada dua macam. Tim niki disifati wal kodok fauron. Dia wajib mengkodok secepatnya.
Orang yang dia di bulan Ramadan nggak poso, dia wajib untuk mengqadha. Orang yang dia hamil nggak kuat, akhirnya dia nggak poso, juga wajib mengqadha. Tapi perbedaannya, musafir, katakanlah musafir, karena dia musafir di bulan Ramadan maka dia nggak poso, wajib kok qadha. Yang membedakan adalah musafir itu dia dapat rukhsah, maka mengqadhanya itu nggak harus sesegera, sisuk-sisuk lah nggak apa-apa, karena dia ketika nggak poso itu sudah dapat legalitas syariat. Perempuan yang hamil karena dia sudah dapat rukhsah, qadhae nggak harus sesegera. Tapi orang yang dia nggak ada rukhsah, dia kok nggak poso, harus sesegera mungkin. Kalau dia melakukan poso sunnah malah nggak oleh, haram malah. Umpamane enek wong duwe utang poso Ramadan, wah ngodoi poso Ramadan ini sesuk ae lah, aku tak poso Senin Kemis dhisik, itu malah nggak oleh. Kenapa? Dia meninggalkan yang wajib demi yang sunnah. Itu aturannya salah. Orang yang dia tidak puasa Ramadan padahal tidak ada rukhsah bagi dia, harus wal qada'u fauron, mengqadha secara sesegera mungkin. Wa kafaratu diharin, dan dia juga harus kafaroh seperti hanya kafaroh dihar. Lak dihar niku ngeten, itu warisan zaman sebelum Islam. Jadi zaman biyen niku ngeten, teng Arab kalau menyamakan istri dengan ibu itu berarti menganggap istri itu sudah tidak menjadi pasangannya. Umpamane awakmu koyok ibuku, ya, itu kalau di Arab dulu berarti memposisikan kalau ibu kan nggak boleh dinikah, berarti memposisikan istri itu seperti ibu, artinya nggak boleh dinikah. Itu dengan sumpah, dia sumpah aku pokoknya gak bakalan ngumpuli bojoku meneh, ya. Lah itu ternyata di dalam Islam diakomodir. Kalau ada orang melakukan itu, cuma nanti hukumnya wongi dikongkon milih setelah 40 hari. Tetapi aturan itu sebelum adanya Islam sudah ada. Kalau kita, istri disamakan dengan ibu kan wujud daripada memuliakan. Kamu itu seperti ibuku, nggih kan? Wah, dia itu betul-betul perhatian seperti ibu. Kalau di Arab itu malah sebuah ungkapan bahwa dia sudah tidak layak menjadi istri, berarti dia seperti ibu. Makanya namanya supoto dihar, sumpah dihar, menganggap atau menyamakan punggung istri seperti punggung ibunya. Artinya ibu nggak boleh dinikah, istri disamakan, artinya juga nggak boleh dinikahi. Nah itu akibatnya fatal nih. Orang yang dia mengucapkan itu, kalau dia pingin membatalkan ya kafaroh, kafarohnya podo kambik poso, harus memerdekakan budak. Bila dia tidak bisa memerdekakan budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Bila dia tidak mampu 2 bulan berturut-turut, tapi harus dijajal dhisik iki. Ora wis kowe enggak mampu lah, enggak oleh ngono. Kudu dijajal dhisik. Lak wis nyata-nyata enggak mampu, baru memberi makan 60 orang fakir miskin. Lah itu ketetapannya harus bitadrij, urut. Pertama yang diterapkan memerdekakan budak. Bila tidak mampu, budaknya enggak enek ning kene, puasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak mampu, baru opsi yang ketiga. Itu enggak boleh diwolak-walik, aku pingin iki lah, enggak iso. Meskipun kadang enek kemaslahatan. Satu contoh ngeten, biyen itu enek ulama kontroversi, koyok-koyok bener tapi itu salah. Jadi enek rojo itu dia di bulan Ramadan siang-siang dia jimak bojone. Rojo kan enak toh, bojone mesti ayu,
Makane raja kok mosok bojone elek, raja mesti bojone ayu. Lah bulan Ramadan pingin akhirnya jima. Lah sing jima kuwi raja iki jadi masalah besar. Kenapa? Karena dia pimpinan negara. Ulama-ulama dipanggil kabeh. Kon ngukumi raja. Rajane yo terus terang, aku jima kabeh bojo. Iki piye hukumi? Maka ulama-ulama itu semuanya kumpul, tetapi ada satu ulama yang sangat dituakan. Karena dia sangat dituakan, dianggap ilmunya mumpuni, maka dia yang dijadikan sebagai menteri penerangan, nopo namanya ini? Bukan yang menyampaikan keputusan itu. Jubir lah, juru bicara wi. Akhirnya ulama tadi tapi aneh. Ulama tadi ngomong, kamu raja harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sampai gagal mulai dari awal. Raja ini kemeringet. Lho iki piye iki aturane? Sak ngertiku kan memerdekakan budak wis gak oleh, pokoknya kamu kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Ulama-ulama yang lain kaget kabeh. Lho iki ulama kok jerene paling pintar tapi kok ngawur ngene. Ya, ngawur. Dia itu ketika memutuskan hukuman bagi raja langsung poso 2 bulan berturut-turut. Tapi di depan raja nggak enak sing wani bantah. Akhirnya ketika keluar banyak ulama komplain, iki maksudmu piye kok langsung awakmu kan nyalain nas. Ya nyalai nas. Maka ulama kuwi ngomong, raja kuwi budake akeh. Kalau hukumane jima cuma memerdekakan budake 100 iso jima ping 100 kuwi. Jima wah gampang, budak siji. Aku punya budak 30 untuk jatah stok 1 bulan. Bagi rojo puasa dia poso 2 wulan kambek memerdekakan budak luwih penak endi? Memerdekakan budak. Nggih kan? Daripada poso kambek memberi makan 60 orang fakir miskin luwih penak endi? Bagi raja ya jelas memberi makan 60 orang fakir miskin. Wah jelas gampang kuwi. Tapi kalau seperti itu efek jerane kan enggak enak. Itu pandangan ulama tadi. Bahwasanya untuk kemaslahatan agar raja tidak berani lagi melakukannya, puasa 2 bulan berturut-turut enggak oleh ditawar. Ya. Lagi kayak bener kan? Kayak bener kan? Tetapi ikut tetap salah. Ya, ikut tetap salah. Ya seumpama diterapne puasa memerdekakan budak. Lah tujuan syariat kuwi kan menghilangkan perbudakan. Umpamane dhek wis sempeti memerdekakan budak, ya kan semakin akeh wong sing bebas teko status budak loh. Jadi koyok bener maslahat, tapi iku maslahat yang menentang nas, maka itu enggak boleh diakui. Satu kemaslahatan menurut kita apik, tapi kok nentang nas, iku malah ojo dipakai. Jelas ya? Artinya bagaimana? Kadang enek wong kuwi umpamane poso 2 bulan berturut-turut, wah kuat tahu gampang. Wah aku kalau kuwi enggak kuat, aku luwih seneng iki. Iki enggak bisa memilih, urutane wis pokoke kudu ngono diterima. Jelas ya? Meskipun kadang kita punya pikiran kemaslahatan berbeda daripada itu, wis kemaslahatan ketika bertentangan dengan nas ojo sampai dikalahkan nasi. Jelas ya? Niku padha kali siyen dalam bab zakat. Wong kuwi kalau dia duwe unta, katakanlah unta kuwi 5. Dia mengeluarkan apa kuwi? Wingi napa niku? Kambing napa nganu niku? Sapi niku. Napa kambing? Kambing. Itu kan yang dibayarkan kambingnya. Akhirnya wongi mikir, lak kambing siji dibagi wong akeh kan kangelan. Mending duit wae lah. Dia melihat bahwa kalau dengan kambing dibagi sulit, tapi kalau duit langsung enak. Di dalam kitab fikih manhaji itu berarti dia punya satu pikiran maslahat tetapi menentang nas. Lah kuwi enggak oleh. Jelas ya? Enggak oleh. Lah begitu juga dalam masalah kafaro ini. Kafaro ini untuk kafarotu
apa itu puasa Ramadan iki kudu bitadrij, bertahap. Pertama memerdekakan budak nggak iso baru puasa 2 bulan berturut-turut, nggak iso baru dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Nggak mampu bukan berarti bebas, itu ditangguhkan sampai dia mampu. Jelas ya? Lah niki materi kita pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.